Terjebak satu malam yang indah. Bab 136. Menurut kalian bagaimana, Wan? Kakek bingung menghadapi tantenya Kuma itu. Kek Bara menghela nafasnya berat. Mungkin itu semua hasil limpahan manja dari nenek kalian dulu. Sebab merasa saat baru memiliki Mahe dan Lena. Nenek kamu tak begitu punya banyak waktu. Jadi, ketika ekonomi mulai mapan, Rena itu sangat dimanjakan. Kek Bara masih melanjutkan kalimatnya. Sifat dan tabiat itu sulit untuk diubah, Kek. Sebab, biasanya sudah mengakar daging bagi pemiliknya. Tapi, akan ada masanya nanti. Orang tersebut akan sadar bahwa mengikuti ego itu bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kami cukup memahami itu. Jadi, biarlah itu menjadi masalah pribadi Tante Rena. Hati kita, biar Tuhan yang menggenggam. Awan menjawab kalimat Kek Bara dengan senyuman simpul. Itulah yang membuat kakek kepikiran terus, Wan. Memang, Rena itu sangat berbeda dengan kedua kakaknya. Dalam urusan 10, dia memang sedikit jauh di bawah kakak-kakaknya. Bahkan, dia yang tidak kuliah sendiri. Sebab memang sering sakit-sakitan, kalau dipaksakan untuk berpikir yang terlalu keras. Kek Bara mulai bercerita. Itu juga yang akhirnya membuat nenek kamu sangat memanjakannya. Katanya, kasihan. Karena sedikit berbeda. Meski dalam segala hal, justru dia yang paling mendapat lebih. Apalagi Mahe, papanya Kuma. Dia begitu memperhatikan adiknya yang satu itu. Apapun yang Rena mau, ketika Mahe punya, pasti akan diberikan. Jadilah sekarang anaknya menjadi pembangkang, yang merasa dia harus selalu mendapatkan apapun yang dia mau. Lanjut Kek Bara. Lantas lupa, kalau semuanya juga berkat kerja keras kakak tertuanya itu. Astagfirullah. Kek Bara mengurut dadanya seraya menghela nafasnya panjang. Terima kasih ya, Wan. Sudah membimbing cucuku, menjadi pribadi yang begitu anggun. Kakek bersyukur, memiliki kalian. Yang begitu saling mendukung satu sama lain. Awan tersenyum tipis. Seraya menyugar rambutnya. Lantas menarik nafasnya dalam-dalam, untuk kemudian dia buang secara perlahan. Dengan bibir yang sedikit terbuka. Lalu kembali menatap sang kakek, dengan senyuman yang tidak surut dari kedua sudut bibirnya. Mamanya Kinan itu memang istimewa, Kek. Jauh sebelum kami menikah, aku secara pribadi memang sudah mengagumi kepribadiannya. Saat itu, dia masih jadi karyawan saya, Kek. Kecantikannya bukan hanya di wajah saja, tapi hatinya juga sangat cantik. Tidak mau munafik. Meski saat itu aku masih bersama Gladys. Tapi rasa kagum itu sudah ada sejak pertama kali kami bertemu, Kek. Awan mengakui perasaannya pada sang kakek. Meski tak akan pernah memberitahu kapan mereka bertemu untuk pertama kali. Dan sebab apa mereka bisa bertemu. Hahaha. Normal ya, Wan, sanggah sang kakek. Hanya sebatas kagum, Kek. Kala itu. Tapi, setelah kami bertemu dan saling tahu kalau ternyata ada ikatan darah antara mereka, semua menjadi berbeda. Meski rasa kagum itu tetap ada. Hingga, setelah Gladys pergi, aku sering sekali memimpikannya wanita istimewa itu. Dan, seolah sedang mewasiatkan agar aku menikahi adiknya itu. Yah, mungkin memang sudah jodoh, Kek. Kakak adik aku dapatkan semuanya. Mereka tertawa bersama, mengurai rasa bahagia yang tersimpan dalam hati masing-masing. Setelah berbincang memori tentang mendiang Gladys, mereka kembali ke topik awal. Rena dan Danu. Dan mereka kembali berbicara secara serius. Termasuk ancaman yang sering Rena lontarkan ke Danu.
Jadi, jika nanti ternyata Rena kembali berulah, kakek mau minta tolong sama kamu dan Kuma. Bantu Danu untuk membuka bisnisnya. Bukan untuk Danu, tapi lebih ke anak-anak mereka. Bagaimana? Ujar Kek Bara. Astagfirullah. Jadi Tante Rena begitu, Kek? Sahut Awan, seraya menggelengkan kepala tak percaya. Pasti, Kek. Nanti akan kami bantu untuk usaha yang akan Om Danu kelola. Apapun itu, nanti akan kita pikirkan bersama, imbu Awan kemudian. Kek Bara bernafas lega setelah mendengar keputusan cucu menantunya itu. Setelah itu, mereka berpisah, dan Kek Bara meminta untuk beristirahat. Sementara Awan kembali ke kamarnya. Sesampainya di sana, terlihat istrinya tertidur sambil memeluk putri kecilnya. Moon, I love you, sayang. Terima kasih, ya. Sudah selalu sabar dan kuat, bisik Awan, seraya membetulkan pakaian istrinya yang terbuka. Sebab menyusui bayi mereka, tak sadar ketiduran. Satu kecupan hangat Awan daratkan di pipi Ernia. Lantas ke putri mereka. Setelah itu, Awan pergi keluar untuk urusan pekerjaannya. Hari berganti, keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Danu datang bersama ketiga anaknya ke rumah Kek Bara. Dengan membawa beberapa koper di tangan mereka. Kek Bara juga. Ernia dan Awan tercengang kaget melihat ayah dan anak itu datang. Subhanallah, Danu. Apa yang terjadi? Masuklah dulu, ujar Kek Bara, seraya berdiri dan menghampiri menantu dan ketiga cucunya. Danu menatap ketiga anaknya lekat-lekat. Melihat itu, Ernia berdiri lalu mengajak ketiga bocah itu untuk ke sebuah kamar yang kosong. Sini, ikut kakak yuk, ujar Ernia, seraya menggiring ketiga adik sepupunya itu. Kak Kuma, Mama kenapa marah-marah begitu? Nanda nggak suka, celetuk anak tante. Rena yang paling kecil. Usianya masih 10 tahun, dan masih duduk di sekolah dasar kelas 4. Ernia tersenyum. Getir mendengar kata-kata adik sepupunya itu. Sabar ya. Mungkin Mama lagi nggak enak badan, sayang. Sudah, kalian istirahat di sini saja dulu. Ernia menjawab pertanyaan Nanda. Naila sama Dini, mau satu kamar atau mau sendiri-sendiri? Tanya Ernia pada kedua kakak Nanda. Bareng aja, Kak Kuma. Ranjangnya besar, kok. Cukup buat kami bertiga, sahut Naila, anak tertua Tante Rena dan Om Danu. Baiklah, kalian istirahat dulu, ya. Kalau mau mandi sambil nunggu sarapan, boleh. Nanti dipanggil kalau sarapannya sudah siap. Oke, sahut Ernia dengan senyuman termanisnya. Iya, Kak. Kinan belum bangun, ya Kak. Sudah, lagi ngaji sama Mbak Rani. Mau gabung? Ketiga anak Tante Rena saling tatap. Lantas mengangguk cepat penuh semangat. Ernia tersenyum lebar. Lantas kembali membawa mereka keluar kamar tersebut. Lalu mengajak ke musola kecil yang berada di dalam rumah. Naila, Dini dan Nanda tercengang saat melihat ada Kinan, Cia dan Altaf yang sedang memegang mushaf Al-Quran di tangan mereka masing-masing. Sebab mereka tak pernah seperti mereka saat kecil. Sini, duduk sini. Nanti, Mbak Rani akan mengajari kalian satu persatu ya. Atau, mau sama Kak Kuma? Tutur Ernia, seraya duduk menekuk kaki di lantai. Terserah Kak Kuma saja, sahut Naila dengan senyum yang tertahan. Ernia kemudian mengambil Al-Quran dan menyerahkan ke Naila. Begitupun dengan kedua adiknya, yang masing-masing diberikan satu mushaf. Kita baca sama-sama, ya, ujar Ernia. Dengan ragu,
Naila membaca dengan suara yang terbata dan sangat lirih. Membuat Cia dan Altaf juga Kinan sontak menoleh. Menatap ke arahnya. Ernia memberikan kode pada kedua anaknya, agar fokus dengan milik mereka sendiri. Dan Ernia dengan sabar menuntun mereka bertiga secara pelan-pelan. Membuat Naila dan adik-adiknya merasa nyaman dan senang berada di ruangan tersebut. Hingga waktu akhirnya beranjak, dan mereka harus segera bersiap untuk ke sekolah. Mulai sekarang, kalian tinggal di sini saja, ya. Biar nanti Pak Mamat yang akan mengantar. Jemput kalian sekolah, ujar Kek Bara ke Naila, Dini dan Nanda. Iya, Kek. Nanda suka di sini. Suka main sama Kak Kuma, sahut Nanda dengan wajah yang semringah. Setelah ketiga anak itu pergi bersekolah, tinggallah sang ayah yang masih duduk termangu di satu kursi di ruang makan. Wajahnya tertunduk menatap piring yang masih terdapat kudapan yang tadi dia ambil untuk dia santap. Tapi, peliknya hati yang sedang mengganggu perasaannya membuat Danu kehilangan nafsu makannya. Dia terpikir istrinya, yang pasti sedang meraung di rumah mereka. Sebuah tepukan lembut di pundaknya, membuat Danu sedikit tersentak. Tidak baik pagi-pagi melamun, Om, ujar Awan, seraya duduk di samping Danu. Pria parubaya itu tersenyum getir, saat sekilas menatap suami Ernia. Lantas kembali mengaduk-aduk isi piringnya, yang sama sekali tidak ingin dia nikmati. Om bingung, Wan. Mau ngapain setelah ini? Aku Danu, dengan helaan nafas beratnya. Usaha, Om. Cari kesibukan, buat mengalihkan perasaan yang pasti tidak menentu. Rasanya, sahut Awan, seraya menepuk pundak Om Danu. Usaha apa, Wan? Mungkin, saya mau pulang kampung saja, Wan. Biarlah saya kembali ke anak-anak kamu butuh kamu, Danu. Jangan putus asa. Masih ada kami di sini. Berlarut-larut dalam masalah itu tidak baik. Nanti, Awan akan mencarikan kalian tempat tinggal. Supaya Rena tidak bisa menemukan kalian untuk sementara waktu. Kamu, sekalian bisa mencoba memulai usaha kamu, potong Kek Bara, seraya duduk di kursi. Tepat di seberang Danu duduk. Tapi, Pak, kamu tetap ayah Naila, Dini dan Nanda. Mereka lebih membutuhkan kamu. Sampai mereka menikah nanti. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Cepat atau lambat, istri kamu pasti akan kemari. Jadi, kamu selesaikan saja makannya. Lalu segera pergi bersama Awan. Anak-anak urusan nanti dulu. Kek Bara kembali memenggal kalimat menantunya. Awan tersenyum menatap Danu yang menatapnya penuh tanya dalam keraguan. Suami Ernia menepuk kembali bahu Danu. Lantas mengangguk, untuk memberikan semangat. Untuk paman istrinya itu. Perbanyak istighfar, Om. Supaya hati kita tenang, ujar Awan, saat melihat Danu. Menghela nafasnya dengan berat. Astagfirullah, gumam Danu, seraya mengurut dadanya perlahan. Lantas membuang nafasnya dengan kasar, dengan mata yang tertutup rapat. Kita pergi, Om. Supaya tidak kesiangan nanti, kata Awan, seraya menarik diri untuk berdiri dari duduknya. Danu sekali lagi menghela nafasnya panjang. Lantas mengangguk dan berdiri. Kedua pria itu lantas berjalan menuju ruang tamu, untuk kemudian akan pergi. Tep, 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 Papa. Anak-anak sama suami aku kabur. Suara Rena menggelegar dari arah pintu luar. Membuat ketiga pria yang masih berada di ambang pintu tengah sontak menghentikan langkahnya dan saling tatap. Kek Bara berjalan cepat menemui putri bungsunya yang berjalan memasuki ruang tamu. Di rumahnya. Apa, Ren?
Kamu bilang apa tadi? Tanya Kebara seolah-olah tak mendengar kata-kata Rena yang jelas-jelas menggelegar di dalam rumahnya. Rena menghambur ke pelukan sang ayah seraya menangis histeris. Kebara menepuk-nepuk bahu Rena, membiarkan anak perempuannya itu menangis sesuka hatinya. Setelah puas menangis, Rena melepaskan pelukannya, lalu menarik diri dan duduk di sofa. Kebara mengikutinya, dan duduk di sampingnya. Mas Danu, pergi Pak. Dia mengajak anak-anak kabur dari rumah, ujar Rena, di antara sisa isak tangisnya. Bagaimana mereka bisa pergi? Apa yang terjadi? Kamu mengusir mereka? Tidak. Mungkin, Danu pergi begitu saja, Rena, balas Kebara, seraya menekankan kalimatnya. Ya, Rena, apa? Kamu benar mengusirnya? Iya. Sekali lagi, sang ayah menekan pertanyaan. Rena, cuma. Subhanallah, Rena. Keterlaluan kamu. Sama suami sendiri berani mengusir. Memangnya kamu yang memiliki rumah itu, ha? Sentak Kebara. Tapi, anak perempuannya itu justru cemberut, dan menghela nafasnya panjang. Dia menatap ayahnya dengan tajam. Danu itu suami kamu, Rena. Apapun keadaannya, dia wajib kamu hormati. Apa saja yang sudah kamu lakukan padanya, ha? Apa jangan-jangan selama ini kamu membuatnya hidup tertekan? Iya. Kurang ajar kamu, cecar Kebara, dengan emosi yang meletup-letup. Itu semua karena Mas Danu itu nggak berguna, Pak. Coba kalau dia seperti Mas Indra. Seperti Awan, kalau bisa. Dia apa? Cuma bisanya. Memangnya kamu bisa apa, Ren? Bukankah Danu itu pilihanmu sendiri? Kamu lupa, saat mama kamu menolak lamarannya dulu. Lalu apa yang kamu lakukan, saat Danu tidak diterima oleh kami? Kamu lupa. Apa perlu papa panggil kakak kamu, untuk mengingatkan semuanya? Iya. Timpal Kebara yang akhirnya meluapkan amarahnya. Berapa kali kami mengingatkan, tapi kamu selalu kekeh dengan pilihanmu. Apa itu? Juga kamu lupa? Tegas Kebara, dengan sorot mata yang semakin tajam. Ya dia nggak bisa diandalkan, Pak. Mengelola perusahaan saja dia selalu gagal, protes Rena yang masih juga menyalahkan suaminya. Kalau begitu, kenapa bukan kamu sendiri yang mengelolanya? Nyatanya, kakak kamu Lena turun tangan sendiri. Kamu tidak ingat, saat kakak kamu pontang-panting mengelola usahanya sendirian? Kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Agar kamu juga tahu, bagaimana sulitnya mengelola bisnis yang bukan keahlianmu. Supaya kamu tidak hanya menyalahkan orang lain. Yang kamu seret ke dalam lembah berduri, yang seharusnya kamulah yang berada di sana, ujar Kebara dengan sorot mata yang menekan putrinya. Rena nggak bisa, Pak. Rena nggak ngerti, rengek Rena seraya terisak. Sebab merasa terpojokkan, kini. Apalagi Danu, Ren. Yang basicnya dia adalah seorang petugas keamanan. Lalu kamu paksa mengelola usaha yang dia sama sekali tidak tahu tentang semua itu. Siapa yang salah? Dulu, Mama kan tanya. Suami kamu bisanya usaha apa, supaya tepat sasaran untuk mengelolanya. Tapi kamu minta apa? Masih lupa juga. Cecar Kebara. Yang membuat Rena menggigit bibirnya seraya tertunduk dalam. Hatinya terasa sakit, sebab bukan pembelaan yang didapat dari sang ayah. Tapi justru rongrongan yang mengorek semua kesalahannya. Wanita itu meremas-remas jemari tangannya, seraya kembali terisak. Rena pengen suami Rena naik kelas, Pak. Bukan lagi hanya seorang satpam. Tapi, malah, apa saat kakak kamu Mahe mengurus restorannya, menjadi koki di sana?
Dia sendiri yang turun dan memegang usaha itu sendiri. Lantas menjadikan kakak kamu hina. Rena terdiam, seraya perlahan menoleh menatap sang ayah dengan manik yang bergerak ke kiri dan kanan. Menyelami kalimat yang baru saja terucap dari bibir sang ayah. Ingatannya kembali ke sang kakak, yang baginya sebetulnya tetaplah hanya seorang kakak. Meski bagi Lena Mahe adalah hero, yang telah banyak membantu mereka. Termasuk kedua orang tuanya.